Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas anggaran biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu merupakan salah satu biaya yang membentuk harga pokok produksi. Ada 3 biaya yang membentuk harga pokok produksi, yaitu biaya bahan baku yang merupakan biaya langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya BOP. Untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja, maka kita harus mengacu pada anggaran produksi. Jadi dari anggaran produksi, kita akan membuat anggaran biaya tenaga kerja. Ketika membuat anggaran tenaga kerja, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah standar waktu tenaga kerja. Ini artinya adalah untuk mengerjakan satu unit produk, satu tenaga kerja itu membutuhkan berapa waktu untuk menyelesaikannya. Yang kedua adalah tarif upah tenaga kerja. Tarif upah tenaga kerja itu dihitung bisa berdasarkan jam kerja, bisa berdasarkan unit produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Tetapi konsep itu tidak boleh tarif upah ketika dikalikan dengan standar waktu, gaji atau upah yang diterima oleh tenaga kerja kalau di Indonesia tidak boleh lebih rendah daripada tingkat UMR. Sehingga ketika standar waktu dikalikan dengan tarif upah, maka munculnya yang namanya anggaran biaya tenaga kerja. Selain itu, perusahaan juga akan memperhitungkan produktivitas dari tenaga kerja. Ketika kita bicara produktivitas, maka kita harus tahu elemen-elemen dari produktivitas, yaitu bekerja secara efektif, efisien, dan menghasilkan produk yang berkualitas. Jika ketiga hal tadi itu tidak terpenuhi, maka karyawan itu dikatakan tidak mempunyai produktivitas. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, secara umum dalam perusahaan itu ada 2 tenaga kerja, yaitu tenaga kerja langsung. Dikatakan tenaga kerja langsung apabila mereka itu berhubungan langsung atau berperan dalam proses produksi. Dikaitkan dengan perilaku biaya tenaga kerja untuk proses produksi itu merupakan biaya variabel. Yang kedua, kegiatan tenaga kerja langsung dihubungkan dengan produk akhir. Oleh sebab itu tadi kan ada produktivitas. Apakah tenaga kerja itu kerjanya efektif, efisien, dan mempunyai hasil produknya adalah hasil produk yang berkualitas. Penentu harga pokok produk. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung itu adalah tenaga kerja yang tidak langsung berperan dalam proses produksi.
Jika itu terjadi dalam perusahaan, maka biaya tenaga kerja itu bukan biaya variabel, karena dia bukan biaya tenaga kerja langsung. Seperti supervisi untuk mengawasi hasil atau proses produksi. Karena supervisi itu tidak terkait dengan tidak berperan dalam proses produksi, peranannya hanya untuk mengawasi aja dan tidak menghasilkan produk apapun, maka biaya yang dikeluarkan untuk supervisi itu harus dimasukkan ke biaya overhead pabrik. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada beberapa unsur produktivitas, yaitu ada efisiensi, efektivitas, dan kualitas. Produktivitas itu yang dikatakan efisien ketika output dibagi dengan input itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Misalnya, standar bahan baku untuk sepeda motor itu ada 2. Maka ketika memproduksi 1000 sepeda motor, maka seharusnya bannya itu 2000. Kenapa ketika input kok meminta 2010 ban, padahal untuk memproduksi 1000 sepeda motor. Jika itu terjadi, maka aspek efisiensi itu nggak ada. Efektivitas. Ketika karyawan atau bagian produksi itu bekerja, maka dia itu dibatasi dengan standar waktu tadi. Juga dibatasi dengan aspek hasil produk yang harus dicapai dalam sekian waktunya. Sehingga semakin besar persentase yang dicapai, maka makin tinggi tingkat efektivitasnya. Misalnya, dalam 1 jam itu karyawan ditarget untuk bisa menghasilkan 5 produk. Tetapi pada kenyataannya, realisasinya dia itu bisa mencapai 7 produk. Sehingga karyawan bagian produksi itu dikatakan bekerja secara efektif. Efisien, efektif, tetapi hasil produksinya tidak berkualitas yang dikerjakan oleh tenaga kerja tadi, maka gugurlah yang namanya unsur produktivitas. Jadi ketiga-tiganya ini harus ada dalam diri seorang tenaga kerja langsung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Manfaat penyusunan anggaran tenaga kerja, itu penggunaan tenaga kerja bisa lebih efisien karena telah direncanakan secara matang. Begitu juga untuk pengeluaran biaya tenaga kerja menjadi juga lebih efisien karena sudah diatur dengan standar waktu dan tarif upah yang berlaku. Juga ditarget hasil produksi untuk waktu yang telah ditetapkan. Harga pokok bisa dihitung secara cepat dan tepat, dapat dipakai sebagai alat pengawasan.
faktor-faktor yang diperhatikan dalam menyusun anggaran tenaga kerja adalah rencana produksi. Tidak ada rencana produksi, maka tidak ada juga anggaran biaya tenaga kerja. Bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Karena proses produksi itu biasanya melalui beberapa departemen, maka itu harus dipertimbangkan ketika menyusun anggaran biaya tenaga kerja. Standar penyelesaian produk. Sistem upah yang digunakan per jam, hasil per unit, atau dengan insentif interval. Insentif interval ini biasanya terkait dengan aspek produktivitas. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Ada 3 standar secara teori yang bisa diaplikasikan di dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tingkat efisiensi biaya. Yang pertama adalah standar aktual, yaitu standar ini menginginkan karyawan itu bisa bekerja, bisa menghasilkan sebuah produk dengan standar waktu yang telah ditetapkan oleh desainer pembuat barang tersebut. Sehingga seorang desainer ketika membuat produk, dia itu sudah mengestimasikan waktunya. Oleh sebab itu, diperlukan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Yang kedua adalah standar normal. Yang dikatakan normal ya biasa-biasa aja gitu ya. Artinya masih di bawah standar aktual. Yang ketiga dikatakan standar teoritis. Standar teoritis ini adalah standar yang tertinggi atau cita-cita yang ingin dituju oleh sebuah perusahaan agar efisiensi, efektivitas, dan produktivitas itu bisa dicapai. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Standar biaya tenaga kerja per unit produk. Ini sudah kita bahas, oke. Langsung kita melihat form anggaran biaya tenaga kerja. Sekali lagi, form yang dibuat itu harus bisa dikaitkan langsung dengan laporan keuangan. Oleh sebab itu, setiap form penyusunan anggaran itu harus dikasih kode atau nomor ID-nya. Terus di dalam form itu juga harus menampung nomor rek atau nomor akun. Biaya tenaga kerja itu akunnya nomor berapa sih?
Kalau terkait biaya, biasanya nomor akunnya itu 4. Atau kalau banyak akun bisa nomornya 5.000, 4.000 gitu ya. Kalau 3.000 biasanya untuk pendapatan atau 4.000 untuk pendapatan, yang 5.000 untuk biaya. Jadi nomor akun ini bisa menyesuaikan kebutuhan yang ada dalam perusahaan. Dalam contoh form anggaran anggaran biaya tenaga kerja ini diawali dengan anggaran produksi. Untuk memproduksi satu unit produk, diperlukan standar waktu, diperlukan 30 menit. Sehingga kebutuhan standar waktu itu menjadi 34.290 dikalikan 30 menit, maka hasilnya adalah 17.145 jam. Kalau tarif per jamnya adalah 17.500, maka anggaran biaya tenaga kerja itu menjadi 300 juta untuk memproduksi produk sebanyak 34.290. Misalnya, realisasinya tidak 30, tetapi ada yang 32, ada yang 30, ada yang 31. Sehingga kebutuhan jam kerjanya juga meningkat, biaya tenaga kerjanya juga meningkat. Antara anggaran biaya tenaga kerja dan realisasi biaya tenaga kerja itu ada selisih 20 juta untuk setiap bulan atau untuk bulan Januari. Untuk bulan Februari tidak ada selisih dan seterusnya. Selisih inilah nantinya yang akan digunakan sebagai aspek pengawasan dalam anggaran biaya tenaga kerja. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.